Kali ini akan membahas tentang orang yang bersio monyet, ya, orang yang bersio kambing, dan orang yang bersio kuda. Dan bagaimana grafiknya, keberuntungannya, hokinya itu untuk di bulan Maret ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Untuk ketiga orang sio ini, ya untuk yang berhubungan dengan di tahun sio kerbau, ini yang saya lihat ini sih yang kurang beruntung ya untuk orang yang bersio kambing. Terus yang kedua, untuk orang yang bersio kuda, itu kesehatannya kurang membaik ya, agak menurun. Terus juga ini untuk orang yang bersio monyet, ini sangat bagus sekali ya untuk di bulan 3. Jadi di sini coba akan saya lihat dulu dari segi kartu remi ya, apakah benar-benar suatu keadaan yang membaik atau mendapatkan suatu harapan yang di luar dugaan ya. Biasanya kita sebagai manusia pasti lahir untuk selalu mendapatkan yang terbaik ya. Nah, walaupun di balik kebaikan itu yang terbaik itu pasti belum tentu terbaik. Nah, jadi di sini untuk kartu ramalan ini apakah terbuka semuanya, terbaca semuanya? Yang paling penting bukan personal reading, tetapi secara meluas dan secara umum ya. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Ya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan seperti biasa ya, 3 show yaitu urutan dari yang ke-9, ke-8, dan ke-7. Yaitu urutan ke-9 orang yang bersio monyet, urutan yang ke-8 orang yang bersio kambing, dan urutan yang terakhir, urutan yang ke-7 yaitu urutan orang yang bersio kuda. Nah, jadi di sini teman-teman, pertama saya akan meramalkan dulu orang yang bersio monyet ya. Nah, di sini orang sio monyet ini dimasuk di bulan 3, bagus ya. Nah, jadi nanti apakah dengan personal, maaf, dengan membacakan kartu remi ya untuk ramalan yang sio monyet, ya baik atau tidak ya Anda harus benar-benar menyiapkan diri ya, mempersiapkan diri beberapa hari lagi ke depannya untuk masuk ke di bulan 3. Nah, jadi ya untuk orang showman ini bisa dibilang cukup kerja keras ya untuk masuk di tahun show kerbau, tetapi itu semuanya tuh alhasil tidak mendapatkan suatu harapan yang tidak baik, tapi ya mudah-mudahan di bulan 3 ini ada seberkas cahaya yang selalu menyelimuti kamu ya, menyelimuti Anda sendiri yang bercomonyet sehingga ya apapun semua dapat berjalan dengan baik, sehingga bertemu dengan Dewa Penolong, ala kadarnya juga akan mendapat satu harapan yang cukup-cukup lumayan gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman kita akan mulai meramalkan kartu remi dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, teman-teman di sini saya akan merapikan dulu kartu remi ya, tanpa menghabiskan waktu Anda. Jadi di sini saya akan menarikan dulu satu kartu ya teman-teman. Satu kartunya ini adalah suatu halangan ya untuk orang yang bersio monyet. Nah, tadi kan kenapa tadi saya mengatakan bahwa untuk orang bersio monyet itu kan bagus ya untuk masuk di bulan 3. Nah, tapi di sini ada suatu halangan kenapa muncul di bulan 3 ya. Coba saya akan menarik lagi 3 kartunya. 3 kartunya di sini saya akan buka dulu. Nah, di sini ya teman-teman, 3 kartu ini ada banyak mengalami amarah cukup lumayan ya, emosinya cukup lumayan. Nah, jadi di sini perhatian, di sini juga ada halangan di bulan 3. Nah, di sini kita akan melihat dulu apakah yang sisi baiknya itu yang melanda di kehidupan Anda di bulan 3 ya. Nah, di sini kan ada sesuatu emosi yang menghalang-halangi Anda ya. Kenapa bisa begitu? Coba saya akan menarik lagi 5 kartu. 5 kartu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini ya teman-teman yang dominan yang bakal terjadi di bulan 3 ini adalah suatu emosi ya yang menghalang-halangi Anda untuk orang bersio monyet ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa amarah, suatu perhatian ya, dukungan, tapi di sini
ini berubah menjadi suatu titik hal yang tidak baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini kalau saya lihat sih ya cukup ya mungkin Anda teman-teman ya ada yang mengerti, ada juga tidak mengerti ya. Ini ada artinya ini ya seorang wanita yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang juga bisa bergelombang ya, lurus rambutnya. Ini yang tadinya itu berubah jadi hal yang baik ya, suatu amarah, tapi di sini ada suatu perhatian yang cukup tinggi. Tapi di satu sisi ya, di sini malah malah berubah menjadi kekecewaan dan membenci Anda sehingga menghalang-halangi semua hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini untuk orang yang bersio monyet sangat bagus sekali di bulan 3 ya. Cuman ya ada beberapa hal yang konflik dengan hubungan pertemanan, hubungan persahabatan ataupun mungkin hubungan persaudaraan ya, kekeluargaan. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih mungkin dari keluarga terdekat ya, ataupun memang hubungannya sudah dekat sekali ya, ataupun ya mungkin kakak adik ataupun yang mungkin saudara angkat atau saudara tiri ataupun yang sahabat lah gitu ya. Nah, jadi di sini intinya itu orang terdekat Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang berkulit sawo matang, dia sangat benci kepada Anda yang tadinya sangat menyayangi Anda, mensupport Anda, tapi ujungnya menghalangi Anda. Nah, di sini satu kartu ini mengatakan bahwa kehidupan Anda sebenarnya sangat bagus ya, sangat berseri-seri, sangat mendapatkan suatu harapan ya, yang tadinya baik tapi tidak Anda mendapatkan suatu titik kepuasan ya. Jadi cahaya titik terang juga tidak mendapatkan suatu apapun karena di sini kalau saya kartu ini di kehidupan Anda kurang bergairah, kurang ada rasanya semangat. Jadi selalu tidak berpuas diri. Nah, jadi di sini satu gambaran saya mengatakan bahwa ada suatu kejanggalan dan keanehan ya untuk orang yang bersio monyet. Sesuatu hal yang perlu Anda bina, perlu Anda minta maaf kepada orang lain ya. Jadi di bulan 3 ini intinya itu jangan merusak suasana, jangan merusak hubungan ya antara hubungan yang baik menjadi hubungan tidak baik. Terus Anda juga harus mengolah emosi Anda, lebih banyak bersabar ya. Karena setiap omongan, setiap tindakan itu pasti banyak orang yang bisa menilai dari kata-kata Anda ataupun dari nada tinggi Anda, nada suara Anda, mungkin tindakan Anda yang terlalu kasar. Nah, jadi di sini karma sudah berbuah ya, bisa dibilang gitu ya teman-teman. Jadi di bulan 3 ini untuk orang yang bersio monyet, sebenarnya karma baik ada. Di satu sisi, itulah karma yang tidak baik itu emosinya datang meluap-luap ya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti ya. Jadi kalau jika tidak mengerti, saya akan menjelaskan lebih detail. Ini maksudnya bahwa di saat kita mendapatkan suatu hal yang baik, ya, tapi di satu sisi kita akan mendapatkan suatu rasa emosi yang tidak baik, emosi yang tidak uh, bisa dimengerti orang lain. Uh, yang namanya orang bilang emosi itu kan pasti selalu meluap-luap, apalagi selain meluap ya pasti bisa makan hati ya, menyakitkan perasaan orang lain ya, sehingga perbuatan itu emosinya itu tidak senonoh ataupun yang mungkin segala hal yang berhubungan dengan kekasaran lah gitu ya, berbicara, tindakan segala macam ya, mungkin dalam kata-kata mungkin sudah tidak ada mendapatkan jalan yang terbaik sehingga bisa berkata seperti itu ya. Yang tadinya kita hal yang positif, hal yang baik datang menghampiri kita, tapi malah kita hadapinya dengan cara emosi, semua terbakar habis, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya kekecewaan dan mendapatkan suatu harapan yang sia-sia. Nah, jadi di sini teman-teman, intinya di bulan 3 dominan apa yang bakal terjadi untuk orang monyet? Jaga sikap, jaga emosi, jaga ucapan, jaga tindakan. Jangan semuanya karma baik, hal yang baik datang, Anda hancurkan dengan emosi Anda. Ya. Nah, jadi untuk orang yang bersio monyet, jangan selalu mengatakan bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, dan itu selalu salah, dan tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Dan tidak mendapatkan suatu jalan cahaya terang. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ya untuk orang yang bersio monyet, alangkah baiknya tetaplah menekun diri Anda,
menekuni dalam segala hal bidang mungkin emosi dalam melakukan sesuatu, ya, karena ada orang yang selalu melakukan sesuatu itu pasti ada beberapa tipe yang melakukan sesuatu itu tuh dengan emosi, dengan perasaan, melakukan sesuatunya itu dengan kewibawaan, kerajinan Anda, tata krama Anda, mungkin ya. Karena banyak orang itu kan mungkin dari 10 orang pasti melakukan sesuatu itu pasti ada beberapa sikap, beberapa sifat metode yang kita laksanakan, yang menurut kita tuh nyaman, ya. Ada orang juga bilang, kita melakukan sesuatu itu jangan sampai kita terbawa suasana yang tidak baik. Ada orang juga bilang, kita happy-happy yuk, kita terbawa suasana yang baik, baru kita bisa merasakan sesuatu hal yang baik, gitu ya. Nah, ada juga orang yang berbagai metode ya kita melakukan suatu kehidupan yang penuh dengan makna lah gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya untuk orang show monyet udah cukup dimengerti ya, karena itulah yang bakal terjadi dominannya. eh, Sebenarnya baik, itulah yang menghalang-halangi Anda itu adalah emosi Anda. Ya, jadi di bulan 3 ini suatu kata kebaikan ada, suatu hal yang baik ada, suatu yang kata terbaik di bulan 3 ini ada. Anda sendirilah yang mengelola itu semua, karena emosi Anda kurang baik. Bisa dibilang satu, pencerahan aura kurang bagus, Anda perlu pembersihan diri, Anda perlu menyenangkan diri sendiri dulu, membersihkan segala sesuatunya, sehingga Anda bisa pencerahan aura dengan baik. Jadi di sini ya teman-teman, Anda perlu membersihkan diri dengan pencerahan aura. Terus yang kedua ya, boleh saja Anda membuat suatu magic money supaya Anda ya bisa menarik suatu hal positif yang baik ya. Dan magic money itu memakai ilmu putih dan memakai ilmu alam semesta ya. Nah, jadi ini bisa bersatu padu supaya kita selalu mendapatkan yang terbaik ya. Setidaknya kita bisa mendapatkan hal yang baik 20-30% daripada tidak ada sama sekali ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman untuk orang show monyet tetaplah semangat dan selalu membina diri supaya di bulan 3 ini Anda tidak sia-sia mendapatkan apa yang diinginkan dan apa yang Anda alami, apa yang Anda dapatkan di bulan Maret ini sehingga di bulan Maret ini tidak mendapatkan suatu harapan sia-sia ataupun tidak mendapatkan sesuatu apapun sama sekali ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Kini saya akan melanjutkan untuk yang kedua, ramalan show kambing.
Nah, teman-teman di sini untuk ramalan yang kedua ya, ramalan tingkatan yang ke-8 yaitu orang yang bersyok kambing ya. Nah, di sini kartunya sudah saya kotak terlebih dahulu. Saya akan membukakan satu kartu ya yang bakal dominan terjadi yaitu mengenai kemitraan, kata kerjasama ya. Nah, di sini ada kata janji di bulan Maret. Nah, apakah itu ya teman-teman? Janjinya dalam hal apa ya? Di sini saya akan buka lagi 3 kartunya lagi. Di sini 3 kartu ya. Nah, di sini 3 kartu ini sangat tidak bagus sekali ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi di bulan Maret ya. Di sini ada kata kesedihan, kekecewaan hati ya. Di sini juga bertemu dengan orang yang tidak baik, orang yang tidak diinginkan dalam melakukan suatu rencana tujuan ya. Nah, di sini ada mungkin ada tipu muslihat ataupun mungkin dalam suatu hal magic. Jadi semuanya itu banyak sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan suatu kata kebaikan. Nah, di sini saya akan menarikkan dulu 5 kartunya. Di sini 5 kartu ya. Nah, di sini ya teman-teman 5 kartu ini mengatakan bahwa nah, di sini ada kata janji dengan orang ini ya, teman-teman ya di bulan Maret ya. Nah, di sini ada kata janji. Orang ini adalah berkulit putih. Nah, di sini adalah seorang pria berkulit putih ya, ganteng, cakep ya. Di sini orangnya tegap nih, berwibawa. Nah, ini adalah kata janji dengan orang ini. Ini adalah penuh dengan perhatian yang ingin membantu Anda ya. Tapi di satu sisi, nah, di satu sisi inilah adalah orang yang ingin menghalangi Anda, teman-teman. Nah, di sini adalah orang yang berkulit hitam ya, kurus tinggi langsing juga bisa gemuk ya. Nah, orangnya juga berkulit hitam, rambutnya ikal. Ini adalah orang yang bersifat untuk menghancurkan Anda. Tidak mendapatkan suatu apapun, menghalang-halangi Anda suatu rezeki, hoki pun tidak ada. Jadi di sini teman-teman semuanya itu tidak ada menghampiri. Nah, dan jadi di sini ada suatu hal yang tidak baik yang menghalangi Anda ya. Nah, di sini teman-teman Anda lihat kembali, ini adalah orang berkulit putih, seorang pria, ganteng, cakep ya. Nah, ini adalah penuh perhatian yang ingin datang membantu Anda ataupun membantu Anda dalam kehidupan Anda kesulitan ya. Tapi sering dihadapi orang yang tidak baik ini adalah cukup tidak baik sekali ya mungkin ya tetangga ataupun mungkin pihak orang ketiga ataupun segala hal yang menghancurkan Anda dalam mungkin dalam suatu hal yang sudah cukup lama dia mengetahui kehidupan Anda ya sirik atau cemburu ya jadi dia melakukan segala hal untuk menghancurkan ataupun menggagalkan semua rencana yang Anda pikul ataupun yang Anda tekuni ataupun yang sudah Anda jalankan di tengah jalan gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman untuk orang yang bersyok kambing, satu intinya itu gambaran saya mengatakan bahwa Anda harus perlu banyak berhati-hati karena di bulan Maret ya untuk masuk tahun di tahun syok kerbau untuk orang yang bersyok kambing itu sangat susah sekali mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi di balik suatu hal yang baik datang menghampiri Anda, pasti di satu sisi ada orang yang selalu sirik kepada Anda. Pasti selalu ada orang yang tidak senang dengan Anda. Jadi di sini Anda perlu sensitif, ya. Anda perlu menyikapi lingkungan sekitar Anda. Jangan sampai Anda itu merasa bahwa lingkungan Anda itu bersahabat dengan Anda, padahal itu tidak sama sekali. Kenapa saya bisa bilang begitu? Di saat kita lengah, di saat kita tidak berpikir lebih siaga, begitu ya, lebih hati-hati, lebih was-was, semuanya itu pasti akan mendatangkan suatu hal yang baik, mendatangkan suatu hal yang tidak baik sehingga menghalang-halangi Anda untuk mendapatkan suatu harapan gitu ya, suatu rezeki. Nah, jadi di sini tatkala lingkungan Anda tuh lingkungan sekitar Anda tidak mendapatkan suatu harapan yang baik, tidak mendukung Anda, ya Anda perlu cukup sendirilah berhati-hati. Anda menjauhi, Anda tidak perlu mendekati yang namanya omongan ya ataupun yang suka bergosip ataupun yang berhubungan dengan orang yang memang benar-benar Anda sudah tahu ingin menjatuhkan Anda ataupun yang bermaksud untuk menceritakan
apa yang mereka dengar, sehingga ya mulut ke mulut membicarakan sesuatu hal yang tidak baik dari Anda ya, sehingga Anda tuh dicap seperti suatu hal yang tidak baik gitu ya. Yang namanya informasi itu kan orang kalau sudah mendengar sedikit informasinya pasti bertemu dengan orang yang mulutnya asik kocak kacil ya, gitu, yang suka gosip-gosipin orang, ya mulut ke mulut ke mulut ke mulut akhirnya banyak kata-kata yang tidak mengenakan ya, akhirnya banyak melapor sana sini, akhirnya ya yang tadinya kita cuma ngomong A B tapi di mulut ke mulut, telinga ke telinga ngomongnya A B C D E F G gitu ya, misalnya gitu ya teman-teman. Akhirnya semuanya tidak ada yang benar. Nah, jadi ya ibaratnya seperti itu lah teman-teman. Untuk orang yang bersio kambing itu ya cukup kita melakukan ataupun kita berbicara ala kadarnya, kita tidak perlu menjelaskan sesuatu hal yang mungkin ini bisa didengar oleh orang lain ataupun tidak mendapatkan suatu kesepakatan yang baik. Nah, sehingga kita melakukan sesuatu hal itu harus penuh dengan kehati-hatian. Dalam berbicara juga hati-hati, jangan sampai kita lengah, kita boleh berpuas diri asal kita harus sadar. Kita harus tahu tempat kita di mana, situasi kondisinya di mana. Ya. Nah, jadi di sini untuk orang show kambing itu jangan sampai Anda lengah hanya dengan kata-kata saja, pemberitahuan suatu informasi dengan orang lain, ataupun orang dalam, ataupun bagaimanapun, yang Anda sudah merasa bahwa orang itu tidak baik, Anda jangan ceritain. Anda jangan mengajak kerjasama lagi. Anda jangan banyak memberitahukan sesuatu hal yang lebih banyak lagi. Karena orang itu bisa membawa dampak yang menghancurkan suatu dampak keberuntungan Anda. Jadi di sini ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, orang yang berkulit hitam, ya, rambutnya ikal, seseorang pria bisa kurus tinggi langsing ataupun tegak badannya, ini harus perlu hati-hati, ya. Ini juga bisa bertemu dengan orang yang sebagai dewa penolong, ya, berkulit putih, ya, nah, orangnya ganteng, cakep, ya, bisa membantu Anda. Jadi di bulan Maret ini ada sesuatu hal yang baik mendatangkan kepada Anda, tapi satu sisi bisa menghancurkan segala-galanya. Yaitulah adalah orang tidak diinginkan yang ingin menghancurkan Anda bagaimanapun caranya ya. Satu ya bisa dibilang karma Anda berbuah, terus yang kedua ya mungkin Anda ini adalah ujian dan cobaan antara Anda itu uh, jatuh miskin ataupun memang Anda bisa bergerak cepat ya, mendapatkan suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan ya. Nah, dari orang yang membantu Anda. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang shock kambing ini ya perlu diwaspadai karena di bulan Maret ini Anda ya lingkungan sekitar Anda bisa dibilang kurang bersahabat dengan Anda ya, bertemu dengan berbagai banyak macam orang itu pun belum tentu baik kepada Anda. Jadi bisa dibilang Anda bertemu dengan kaca, tembok dengan tembok, Anda tidak bertemu dengan satu hal yang baik, ya, hanya Anda sendirilah yang bisa menahan nafsu untuk dalam berbicara, ya, untuk membicarakan orang lain ataupun membicarakan suatu kata bisnis, ya. Nah, jadi di sini untuk orang show kambing itu ya perlu diwaspadai dalam segala hal ya, yang paling intinya dalam berbicara, ya. Jangan sembarangan berbicara ataupun ingatlah situasi kondisi dan tempat posisi Anda. Ketika Anda ingin berbicara, jangan sampai sesuatu hal menggagalkan segalanya hanya dengan kata-kata omongan informasi yang kurang lengkap ya, karena ada orang kan selalu suka memberitakan suatu informasi ketika dia mendengarkan sedikit informasi saja ya. Oke teman-teman di sini ya itu yang dominan yang bakal terjadi di bulan Maret. Ala kadarnya ya memang Anda harus lebih banyak berhati-hati dan lebih banyak was-was karena lingkungan sekitar Anda kurang bersahabat dengan Anda. Ya, bisa mendapatkan suatu hal yang baik asalkan Anda lebih was-was ya, lebih berjaga-jaga dengan orang yang ingin mengajak kerjasama dengan Anda ya. Karena di bulan Maret ini ada suatu hal positif, juga ada suatu hal negatif yang bisa Anda dapatkan. Oke, di sini hasil ramalan udah selesai. Kali ini saya akan melanjutkan ke hasil ramalan terakhir, tingkatan yang ketujuh yaitu ramalan Shio Kuda.
Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi untuk orang yang bersio kuda ya. Nah, dominan yang bakal terjadi ya, apakah itu yang baik atau tidak? Di sini saya akan menarik satu kartu di bulan Maret ya. Nah, mudah-mudahan mendapatkan suatu harapan yang baik. Nah, suatu kebosanan, suatu kejenuhan ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan ya di bulan Maret ya. Di sini untuk orang Shokuda ini sepertinya suatu harapan yang sia-sia yang bakal Anda dapatkan ya. Coba di sini saya akan buka lagi, tarik 3 kartu ya. 3 kartu ya di sini. Di sini mengatakan bahwa Anda kurang tegas dalam diri Anda dalam melakukan sesuatu. Ini adalah orang dalam kehidupan Anda nih mengatakan bahwa Anda orangnya pelin-pelan, kurang bijaksana dalam melakukan sesuatu. Anda kurang bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar. Apa yang Anda bisa jalankan juga Anda bingung ya di tengah jalan. Jadi di bulan Maret ini untuk orang Shokuda ini cukup membingungkan dan cukup melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah suatu kata halangan ya, bertemu dengan orang tidak diinginkan ya. Di sini adalah seorang wanita yang berkulit sawo matang ya. Nah, orangnya berkulit sawo matang, rambutnya panjang, juga bisa pendek, juga bisa bergelombang ataupun lurus ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit sawo matang yang berhubungan dengan bisnis, kemitraan, ataupun berhubungan dengan sesuatu hal yang menguntungkan rezeki ya. Nah, ini ada kata halangan. Ini Anda adalah orang yang kurang berprinsip di bulan Maret. Anda kurang punya ketegasan dalam hati ya. Di sini saya akan buka dulu 5 kartunya. Di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang baik di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata hal yang baik. Di sini ada harapan yang baik. Di sini ada kata janji ya. Di sini ada cahaya titik terang. Nah, di sini bisa melakukan suatu tujuan tertentu. Nah, ini adalah suatu harapan yang baik sekali bisa bertemu dengan dewa penolong ya. Orang yang berkulit putih, sangat ganteng cakep ya, badan bisa tegak berdiri juga ya. Berdiri tegap ya. Nah, orangnya juga berisi badannya juga kadang bisa kurus tinggi langsing ya. Nah, ini juga dia di sini kalau saya lihat sih memang dewa penolongnya orang badannya tegap ya. Nah, ini adalah ada kata dewa penolong yang bisa mengucapkan kata janji yang bisa terjalin kemitraan ataupun kerjasama. Jadi untuk orang Shokuda ini di bulan Maret baik ya. Hanya saja Anda kurang berprinsip dan punya ketegasan hati. Anda kurang bisa melakukan sesuatunya itu dengan uh, kurang bisa mendapatkan suatu harapan lah gitu ya. Jadi Anda tidak menemukan cahaya titik terang. Sehingga apapun apa yang Anda lakukan tuh entah melakukannya itu dari awal, di titik tengah ataupun di titik akhir ya. Jadi, gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang yang shock kuda, jangan melakukan sesuatu hal yang membuat Anda tuh jengkel ataupun jenuh ya. Karena di sini bisa dibilang, satu, Anda sudah cukup lama meliburkan diri Anda, sehingga pikiran Anda kurang jernih dan kurang mendapatkan suatu harapan sisi positif lah ya dalam cara berpikir Anda. Jadi sehingga ya bisa dibilang pemikiran Anda tuh stop ya, jangan terlalu sering diliburkan, jangan sering uh, diam ya, harus lebih banyak bergerak, cara berpikir Anda harus lebih banyak sering positif ya. Karena di sini di tahun Shio Kerbau, orang yang bersio kuda itu banyak sesuatu hal yang bisa Anda gapai, ada suatu hal positif juga bisa Anda dapatkan ya harapan juga bisa Anda capai, cuman semua itu penuh dengan kerja keras ya. Tidak hanya dengan suatu omongan, tidak hanya dengan suatu tindakan itu berjalan setapak dua tapak, tapi Anda harus berjalan demi proses demi proses ya. Di sini keberuntungan Anda bisa Anda gapai, bisa Anda capai, asalkan Anda menekuni bidang itu, Anda cukup bersabar, barulah Anda bisa meraih itu semuanya. Di sini untuk masuk di tahun shock kerbau ini, ada sesuatu hal yang perlu Anda tekankan dalam diri Anda,
ya, lebih banyak bersabar, optimis ya, percaya diri, jangan melakukan sesuatu hal itu membuat Anda itu terbebani sehingga Anda susah untuk mendapatkan yang semestinya Anda raih itu. Nah, jadi di sini untuk orang Cokuda itu cukup-cukup pintar ya dalam melakukan sesuatu hal. Cuman di bulan Maret ini Anda berusahalah berpikir positif ya. Saya sarankan Anda pencerahan aura ya, bersihkan seluruh badan aura Anda ya, supaya Anda bisa membuka segala hal positif dalam pemikiran Anda. Karena di sini untuk orang Cokuda itu perlu pencerahan aura ya. Anda sudah sebenarnya bisa mendapatkan satu hal positif yang baik, banyak bertemu dengan dewa penolong, tapi nah itulah tapinya ya teman-teman, untuk orang Cokuda itu satu, pelin-pelan ya di bulan 3 tidak menemukan jalan cahaya terang, Anda juga kurang prinsip dan kurang tegas dalam kehidupan Anda menjalankan suatunya. Jadi di bulan 3 ini jangan sampai Anda sia-sia tidak mendapatkan suatu apapun. Jadi di sini untuk orang Shokuda disarankan pencerahan aura, buatlah magic money ya supaya bisa menarik segala hal yang positif yang baik. Setidaknya Anda jangan sampai mendapatkan suatu kerugian, tapi Anda lakukanlah magic money, pencerahan aura, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan 30-40% suatu hal kebaikan dalam diri Anda. Jadi di bulan 3 ini untuk orang Cokuda, cukuplah Anda dimengerti ya. Jadi di sini ya Anda lebih banyak bergerak maju, tapi Anda kurang bisa berpikir jernih ya, berpikir suatu langkah apa yang harus diambil gitu loh. Nah, jadi di bulan 3 ini jangan sampai Anda jatuh bangun, jangan sampai Anda melakukan sesuatunya itu dengan secara sembrono ya. Bertemu dengan dewa penolong tak hanya bisa datang 2 kali, hanya bisa datang sekali saja untuk menghampiri Anda. Jadi Anda harus perlu menyikapinya itu mengambil suatu kesempatan emas yang benar-benar bisa Anda tekuni gitu. Jadi untuk orang Cokuda itu, gambaran saya mengatakan bahwa Anda harus benar-benar relax di bulan 3 ini. Anda harus benar-benar bisa berpikir positif, berpikir panjang, ya, berwibawalah dalam suatu tindakan, melakukan itu dengan secara optimis dan percaya diri, sehingga apapun yang bisa Anda raih, apa yang Anda dapatkan, bisa dapat Anda rasakan. Jadi di bulan 3 ini, mau tidak mau Anda harus bisa banyak membina diri, melakukan yang terbaik di bulan 3 ya. Karena di tahun Kerbau ini di bulan 3 satu harapan, suatu hoki rezeki bisa Anda capai. Itu adalah hoki karma baik Anda yang diberikan oleh Tuhan ya. Oke, teman-teman di sini lakukanlah pencerahan aura dan buatlah magic money sehingga kehidupan Anda bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai untuk orang yang bersio monyet, kambing, dan syok kuda. Ya, ramalan udah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, catatlah nomor WA saya untuk berkonsultasi. Jika memang ramalan ini kurang berkenan di hati Anda, anggaplah sebagai have fun ataupun sebagai permainan ya, sebagai hiburan dalam kehidupan Anda. Jangan menganggap sesuatu ramalan itu sesuatu hal yang benar-benar akan terjadi. Yang benar ya kita aminkan saja, yang tidak benar ya kita lebih was-was ya ke depannya. Anggaplah sebagai pedoman dalam kehidupan Anda ya. Jalankan suatu kehidupan itu dengan penuh kebaikan dan penuh dengan kehati-hatian sehingga kita tidak merasa dirugikan dan tidak mendapatkan suatu kerugian dari lingkungan sekitar Anda ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan yang terbaik dari Anda. Oke, teman-teman di sini ya mohon maaf ke yang sebesar-besarnya ya, karena memang dari kemarin 1 minggu yang lalu ya saya janjinya akan melakukan satu kata live ya. Jadi nanti untuk jika untuk besok ataupun lusa hari Minggu saya akan melakukan suatu video live ya untuk Anda. Tapi ini live itu ingin mengenai tentang uh, satu ataupun menarik 3 kartu ya yang bakal Anda dapatkan ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda perlu menyiapkan nama tahun lahir Anda ya, nama lengkap dan tahun lahir Anda dan kota Anda. Jadi saya akan menarik 1 ataupun 3 kartu yang berhubungan dengan Anda. Jadi di sini saya akan menceritakan suatu kehidupan kepada Anda ya. Apakah kehidupan Anda itu bagus atau tidak ya. Nah, jadi di sini Anda persiapkanlah diri ya untuk teman-teman subscriber supaya selalu mendapatkan
apa yang dia diinginkan, sehingga di sini tidak selalu mendapatkan cobaan, tetapi mendapatkan suatu berkat yang melimpah dari Tuhan. Ya, oke teman-teman, di sini ramalan udah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.